العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hari-hari mulia di dalam seminggu adalah hari Isnin, hari Kamis, dan hari Jumat. Di dalam seminggu yaitu ada beberapa hari yang dilebihkan daripada hari-hari yang lain, yaitu hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Maka dianjurkan berpuasa di dalam hari-hari itu dan memperbanyak kebaikan agar pahalanya berlipat ganda. Berhubung hari itu lebih diistimewakan daripada hari yang lain, maka dibawa atau digunakan untuk beribadah hari itu lebih banyak nilainya daripada hari-hari yang lain, karena harinya sudah dilebihkan daripada hari yang lain. Artinya waktunya aja tak sudah istimewa pada waktu yang lain, dibawa pulang pegawaian yang bagus akan lebih istimewa dibandingkan hari yang lain. Yang lebih diutamakan dahulu disuruh di situ yaitu ibadatnya puasa. Atau kada bisa puasa, apapun gawiannya nang bernilai ibadat. Dalam dia mengaji menuntut ilmu kan. Baca salawat banyak pada hari yang lain. Hari itu tak Senin, Kamis, lawan Jumat. 3 hari itu dalam seminggu lebih akan daripada hari yang lainnya dengan ibadat. Karena Allah mengistimewakan hari itu lebih daripada hari yang lain. Karena hari itu lebih daripada hari yang lain, keistimewaannya maka dibawa ke ibadat pun istimewa juga. Angkaya manusia juga lah. Angkaya manusia juga tak. Orangnya sudah langkar pada dulu, dihiasi pulang apa ya? Langkar lagi. Bajunya dipakaiani baju yang bagus. Kemudian pulang muhanya dihiasi, diminyak harumi pulang. Oh itu lebih bagus, lebih baik, lebih hebat lagi.
karena kurangnya aja sudah baik, sudah bagus, sudah benar. Ditambah pulang 6 bunga, 6 baik-baik di awaknya, pakaiannya, perhiasannya, baunya dan lainnya akan menambah lebih bagus daripada 6 biasa. Nah, jadi Kamis, hari Kamis, orang Arab tuh bahasa Arab tuh Kamis, jadi kita juga Kamis lah. Senin, Isnin, padahal bacanya Isnin. Ada kita Senin, ada aja Sanayan ya. Nah, Sanayan, padahal bacaannya bahasa Arabnya Ahad, Isnin, Salasa, Arba, Khamis, Jumat, Sabtu, habis kan? Ada lagi itu. Nah, cuma kita kadang-kadang terbawa sama. Semestinya kita nih aturannya telah apabila lahir ya tanggal 3 Zulhijjah kan semestinya itu. Karena nanti kita tuh itu ada kita nih udah terbawa-bawa orang banyak. Apabila lahir 2 April aja pelajaran katakan nasional ada aja padahal sudah diulahkan tanggalan kita orang Islam tuh ada tanggalan orang Islam, bulannya orang Islam, tahunnya Islam ada sudah. Cuma kadang-kadang ya kayak itu bang sifat kita kadang bersyukur apa yang sudah ada. Betulannya tanggal berapa? 2 Zulhijjah tahun berapa? 1450 belum lah 1432 Hijriah misalnya. Ada kita tahun berapa? Tanggal berapa? 2 April tahun 2000 berapa? 2014 ya. Tahun 2014. Padahal kita semestinya di kita juga ambil pakaian. Ya pakaian untuk itu juga. Apa nang pantasnya, nang baiknya, nang bagusnya orang Islam itu berpakaian nang menutup aurat. Ya kebibinian nang bagus itu pakaiannya apa? Orang Islam bibinian bibinian nang beragama Islam apa nang bagusnya pakaian? Yaitu nang menutup aurat, bakar udung, baju panjang, baju nang menutup sabukuan awaknya. Lalakian apa pakaian nang bagus? Tetapi begamis, misalnya kopiah, itu adalah pakaian kita. Coba agama nang lain kan? Kurang apa tuh lagi nih? Doa budak kan? Budak kalau lah, budak itu kalau budak lah. Inya nang apabila sudah orangnya Buddha itu nya apabila orang nambah agama Buddha, apabila sudah diangkat menjadi apanya tuh ya? Nah, modelnya jaga orang Islam itu tuan guru lah. Inya kemana aja pakaiannya nang kayak ihram nang baju kuning itu aja. Apalagi bergundul, kemudian pulang pakaiannya tetap kayak itu aja. Ada kita ini kadang-kadang kita punya rupa orang aja, mengikuti orang. Kadang-kadang kita malu dengan diri kita sendiri. Nah ini bingungnya. Sebenarnya nang di kita itu nang kita nikmati, nang kita pakai, nang kita gunakan. Jangan kita menggunakan menikmati sesuatu yang bukan hak kita. Kayak orang begini lah, langkar kakada kabini, kata paidimong di sini. Soalnya langkar bibinian lain tetap pada boleh parake tetap pada boleh misalnya gatok-gatok. Tapi kayak aja jahatnya menghabisi seorang, tetap aja sekehendak seorang boleh. Nah itu untungnya. Aturannya kita itu yang kita banggakan adalah sesuatu yang memang sudah dijadikan hadat kita untuk kita. Tahun-tahun yang Islam, tanggalan Islam, hari bacaannya di Islam, kemudian pulang berpakaian sesuai dengan pakaian Islam. Aturannya tanah bagusnya.
bahasa. Aturannya bahasa yang bagus itu paling afdal bahasa Arab. Ada kita orang Islam kebanyakan yang banyak itu belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab banyak juga cuma ada beberapa kayak orang yang belajar bahasa Inggris. Padahal bahasa Arab itu sampai ke surga kita pakai. Bahasa Arab itu manfaatnya sampai ke dalam surga. Orang-orang dalam surga itu berkata-kata, berbicara karena memakai bahasa kampung kita sini aja. Seberataan orang ahli surga bahasa Arab. Jadi pun kalau bisa bahasa Arab kalau masuk surga. Kayaknya orang bahasa Arab di sini. Nah kada langkar kalau masuk surga juga. Ya apa nih? Secara Minang kulit ini masuk surga kan ada kan? Mun kada bungas kada langkar kada masuk surga. Kalau bisa bahasa Arab kada masuk surga. Ya nama nangis tuh. Di zaman Nabi kan kayak itu sih deh, bukan gitu. Kurang nang Tuhan ini menangis mendengar. Ujar nang Tuhan ini ulun mah tohoknya beribadat hendaknya masuk surga. Ulun ini hendaknya masuk surga, makanya ulun beribadat cangkal rajin. Tohoknya beribadat dan masuk surga lah. Ada aja nanti. Nangis sih deh. Ujar jual lah karena Tuhan sudah bak mati nih. Harganya kan masuk surga pulang. Nah, jadi jelaskan Nabi, inya orang nang kadaran karena orang nang Tuhan itu kada masuk surga kecuali dirubah Allah dahulu. Jadi mana nang Tuhan, nang mana nang kada langkar, berubah muhanya, berubah potongannya menjadi potongan nang baik, menjadi rupa nang bungas nang langkar sedadaan. Hanya masuk ke dalam surga. Ada mau beberapa aja masuk surga, tampaknya lain. Jangan kayak di kampung masih punduk di diami. Tuhan Bapak ya, potongan kayak apa kan? Ini istana lebih hebat daripada istana yang hebat-hebat yang ada di dalam dunia. Kan jadi orang yang masuk surga itu karena mukanya dibungasakan, dilangkarakan, dicantikkan, potongannya dibaikakan. Mau pernah hendak sekali kada mau? Potongannya gagah-gagah dan potongannya nang kayak orang 30 tahunan aja seberataan. Mukanya rupanya nang seperti rupa-rupa Nabi Yusuf, langkar-langkar. Suara bagus-bagus orang ahli surga itu seperti suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Akhlaknya orang ahli surga itu akhlak baik-baik seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang ahli surga itu. Jadi orang-orang yang berada dalam surga samuaan itu baik-baik, bagus-bagus. Makanya kakawanan di surga itu ramai. Apa yuk mana langkar-langkar, suara baik-baik, akhlak bagus-bagus. Ada rame lah bakawan nanti. Rame benar. Ketuman bakasidahan, bagus-bagus suara ini. Nah, musiknya di sana, musiknya dalam surga, daun-daunan daun di dalam surga apabila bergeser akan menimbulkan bunyi musik. Jangan kita masuk surga sebagai tanah itu. Dan mengaminakan dari rantau ini masuk surga. Cuma aminakan boleh yang terlalu banyak. Duduk dahulu di kabut surga. Apa kebun surga? Perkumpulan yang di situ diingatkan Allah, berzikir, mengingat kepada Allah. Kita ini mengingat Allah lah. Kebun surga itu halaqatut dzikir, yaitu kumpulan-kumpulan zikir. Apa arti kebun? Bahasa kita kebun situ yaitu adalah halaman. Lain kebun yang kayak orang kebun sawit, lain taman. Itu kalau orang menyampaikan. Apabila taman, itu biasa kan dijauh pada rumahnya. Ya lah. Adakah taman itu jauh daripada tempat? Ada.
kebun surga, ya, taman surga. Bahasa kita halaman surga. Surganya di akhirat, namun halamannya di dunia. Di mana halaman-halaman surga, yaitu adalah perkumpulan-perkumpulan zikir. Kalau orang sudah berada di halaman surga, berarti harapan besar akan masuk ke dalam surga. Kalau orang itu sudah berdiri di pinggir sungai, ada harapan tegar tercabur. Nah, kalau misalnya sungai di situ, kita di sini itu lambat harapannya ada tercabur ke sungai jauh. Cuma orang sudah berada di halaman pinggir sungai, harapan besar cagar tercabur ke dalam sungai. Bila orang kata juga pacaran, harapan cagar lagi. Bila orang makan gancang, tuh harapan cagar awak lama. Ya, segancang maka. Apabila banyak penyakit, itu harapan cepat mati. Jadi kita ini berharap kata surga. Untungnya kita ini kadang-kadang itu jangan ada Tuhan, jangan ada Allah Taala mentakdirkan. Nah, kalau kita nih kapingin hati kita nih mau ada di Allah Taala kan. Makanya sebelum terjadi kapingin itu ada dulu. Makanya makhluk itu sebelum bergerak ada ta'alluq dengan iradatnya Allah dulu. Apabila Allah menghendaki maka dijadiakannya. Ya Allah, ta'alluq iradat ta'al kudrat. Dikehendakinya Allah hanya dijadiakan. Apabila Allah berkehendak kepada itu makhluk, maka itulah yang akan dijadiakannya. Apabila Allah menghendaki makhluk itu selamat, maka dikehendakinya makhluk itu menjadi orang yang baik. Belajurannya hati itu ada kata-kata, padahal duit tidak tapi ada, padahal awak pada tapi sehat, padahal kesibukan banyak, tapi hati ini hendak saja gerak dan tak bisa memperbuat kecuali digerak dan diperbuat oleh yang hidup. Siapa yang bersifat hidup, yang bersifat hayyun? Siapa? Allah. Nah, apabila sudah sifat, apabila nang mati ini digerakkan oleh nang hidup, kamanannya menggerakkan, digerakkan ke tempat-tempat yang baik, kepada pekerjaan yang baik, itu menjadi pertanda akan menempati sesuatu yang sudah disiapkannya, yaitu surga. Jadi kita beruntung, bersyukur, berterima kasih kepada Allah apabila sudah diberikan Allah nikmat. Hati itu hendak dalam kebaikan dan kawat mendatangi kebaikan. Tak ada lain, kehendak itu dari Allah, terjadinya pun dari Allah. Jadi kita alhamdulillah aja banyak, syukur aja banyak di hati. Orang telah dikehendaki Allah Ta'ala sugih nyelanjar itu akalnya diberi Tuhan dulu. Jarang orang gila itu begitu. Bila Allah itu menghendaki hambanya itu berduit, maka dijadikannya hambanya itu cerdas. Belajuran ilong ya, bahasa benar dapatnya. Tak kayak banyak apa akalnya. Itu pemberian Allah ada akalnya tak? Dapatnya. Kalau Allah Ta'ala itu menghendaki si hamba tadi hina, ada jadi orang baik, maka si hamba tadi kada terbuka sama sekali hatinya di dalam kebaikan. Biar para ada mau tuh bang, asal ngalih ya, asal ada nyaman, asal suka macam-macam. Ringkasnya Allah ada menghendakinya. Kenapa? Allah ada menghendakinya. Umpat bergerak itu karena Allah ada hendak mendekatkan ini itu dengan Allah nih. Nah, jadi hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita banyak di dalam kebaikan,
Apakah bila-bilakan dua? Allah hanya memuliakan kita apa? Disuruh memuliakan dia. Bila kita memuliakan apa yang dimuliakan Allah, maka kita yang dimuliakan Allah. Nah, itu Allah Ta'ala muliakan Rasulullah, kita memuliakan Rasulullah, kita yang dimuliakan Allah. Makanya lah kayak orang, gak kayak manusia tuh. Sanakal-nakal manusia, sejahat-jahat manusia, tapi masih ada lagi supannya, hormatnya kepada orang-orang yang baik. Itu masih harapan hajar orang itu akan dimuliakan Allah dengan kebaikan. Nah, tapi sebaliknya, walaupun sudah dalam ibadah, walaupun sudah rajin beribadah, walaupun sudah rajin berbuat baik, tapi kada senang hatinya, kada katuju hatinya memuliakan orang-orang makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah, maka orang itu akan dihinakan oleh Allah. Hina, pak ibadat tapi pak hirian apa manfaatnya? Tidak. Makanya lah apabila orang tuh apabila apa karena dimuliakan Allah, umat lihat memuliakan juga. Ini menjaga supaya kebaikan yang ada di tetap dijadikan Allah kepada kita, bahkan ditambah Allah kepada kita. Itu yang bagus tuh kayak itu cara. Tapi alamatnya makhluk itu yang memang bujur dimuliakan Allah, pertandanya sesuatu itu ada hubungan yang dicintai Allah. Usia tak, nah kayak apa usia nang mulia, nang banyak gawiannya nang baik. Si Ano tuh ya, ada hanya si Ano tuh dihormati orang benar. Apa sebabnya? Ano, Pak Amal, orangnya pengaji, ayo empatnya, Ka'bah. Orang menghargai dan memuliakan Ka'bah, lantaran itu dihargai dan dimuliakan Allah. Rasulullah, lantaran makhluk yang paling dicintai disayangi Allah adalah Rasulullah. Oleh karena itu kita sehabis-habisnya, sekuat-kuatnya, secangkal-cangkalnya mencintai Rasulullah. Kenapa? Itu makhluk yang paling dicintai Allah. Nah, nabi-nabi, rasul-rasul, oleh karena itu sekalipun kita nabi kita paling hebat, ya, sekalipun nabi kita paling hebat, nabi kita paling istimewa di antara para nabi-nabi yang lain, kada boleh kita menganggap hina nabi-nabi rasul yang lain. Tetap ada kesempatan kita ziarah-ziarah, tetap dengan ucapan-ucapan yang bagus. Makanya ada kalau aja, apabila kita aja mendengar nabi-nabi sambat alaihi salam, kayak itulah. Bila kita mendengar orang menyambat ngaran Rasulullah baca salawat, kalau kita mendengar orang menyambat nama orang-orang saleh baca radhiyallahu an atau rahimahullah, itu sebutan-sebutan ucapan-ucapan yang kayak itu akan mendapatkan kemuliaan kita dari Allah karena kita memuliakan makhluk yang dimuliakan Allah. Menghargai Allah ada. Hah? Nang memuliakan Ka'bah itu siapa? Nang memadahkan Ka'bah itu mulia siapa? Allah. Lalu kita memuliakan karena Allah memuliakan, berarti kita hakikatnya memuliakan Allah. Nang memuliakan Rasulullah itu, nabi-nabi itu, rasul-rasul itu siapa? Allah. Nah, memuliakan orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang wali, orang-orang ahli ibadah. Siapa? Allah. Wa ma akramakum indallahi attaqwa. Karena mereka itu dimuliakan, disayangi, dicintai, dihormati, diperhatikan oleh Allah, kita memuliakan juga. Kenapa? Karena kita menghargai, memuliakan Allah dan memuliakan itu. Jangan menawai ke orang itu, jangan. Itu juga kurang alim itu ada aja. Itu ada tuh ilmunya ilmu ini. Jaga bila orang tuh tak biasa mengentengkan, meremehkan orang yang diberikan Allah kemuliaan, jaga walaupun sudah dalam ibadat akan tidak.
Ya banyak penyebab hina tuh banyak. Biar hafal Quran hafal, kitab-kitab hafal, tapi mun Allah hendak menghinakan, tak ada sifat dengki Quran. Ada artinya samaan eta. Al hasadu yaqulul hasanat kama taqulun narul khatab wal usbah. Setiap penyakit dengki yang ada di dalam hati akan memakan, akan menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghabiskan akan kayu nang karing. Apa maksudnya? Cepat habisnya. Hafal Quran baik kada? Baik. Hafal Quran baik kada? Baik. Hafal kitab-kitab baik kada? Baik. Sembahyang baik, rajin baik kada? Baik. Janganlah naik haji tiap tahun baik kada? Umrah tiap bulan baik kada? Panyidakah hari-hari siang malam baik kada? Nah, tapi adanya sifat dengki di hati habis. Al-hasanat yang Nabi. Samuaan kebaikan. Al-hasadu kama al-hasadu yaqulul hasanat. Pak, balik terada. Al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulun narul khatab wal usbah. Nah, ada kalau kita tuh, jadi kita adalah gawian nang baik dia kayak Jermannya. Gawian nang baik-baik tuh gawian nang jahat-jahat tinggalkan. Kemudian, kenapa ya menjaga ini mungkin apa? Hargai, muliakan, istimewakan juga sesuatu yang dimuliakan Allah supaya kita terjaga nah ada dalam kita, bahkan supaya bertambah nah ada dalam kita. Itu rahasianya. Menjaga bahkan menaikkan kena menambah. Ya nang Nabi itu waktu Isra Mi'raj apa ya? Di mana singgah? Di Baitul Maqdis. Di mana singgah? Di Baitul Laham. Baitul Laham itu apa jadi disinggah? Bakas Nabi Isa lahir. Nabi Isa lawan Nabi kita harap siapa? Harap Nabi kita. Nabi singgah di Syajaratul Musa. Kenapa jadi singgah? Bakas Nabi Musa berbandak di situ. Jadi disuruh situ duduk disuruh mengambil berkat di situ, disuruh sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Harap siapa? Nabi Musa, Nabi kita, harap Nabi kita. Tursina tempat apa? Munajat Nabi Musa. Nabi Musa, harap Nabi kita. Langit pertama bertamu Nabi Adam, kenapa jadi disuruh disinggahi? Menghormati, mengucap salam dengan kata-kata marhaban bin Nabi Saleh wa Nabi Saleh. Ujar Nabi Adam, marhaban bin Nabi Saleh bin Saleh, marhaban ya bin Nabi Saleh. Itu dalam kitabnya terang. Disuruh sekalipun Nabi yang sudah paling hebat di antara makhluk Allah, paling mulia di antara makhluk Allah, tetap di mana tempat yang mulia, di mana orang yang mulia, tetap disuruh menghargai, memuliakan. Kenapa? Karena itu hakikatnya memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah akan ditambah Allah kemuliaan. Tapi orang yang kadang memuliakan Allah akan diberikan kehinaan walau sudah berada di tempat yang mulia, walau sudah berada dalam kehidupan yang mulia. Jadi kadang boleh sombong. Tetap bila ada orang pernah dimuliakan Allah Ta'ala memuliakan itu dengan kebaikan lah. Biar kadang terkenal tapi orang tuh pak ibadat tuh tak ada dimuliakan Allah karena harus jadi tuan guru gana atau ada. Bila orang tuh sibuk dalam kebaikan tuh tanda orang mulia aja mana? Bila orang tuh sibuk dalam kebaikan itu tanda orang yang mulia. Datangi kita ke sana, hargai, muliakan karena kita menghargai orang yang dimuliakan Allah. Orang sibuk dengan ilmu, siang hari, siang malam ajar, siang malam berdakwah, siang malam belajaran. Kita datang ke sana, walau kita sudah lebih pada orang itu. Kita murid misalnya ribuan, orang itu misalnya 20 ya. Karena ada lawan kita dari Allah, ada lawannya dari Allah. Mun kita merasa hebat, lalu kada menghargai, berarti kada menghargai kemuliaan dari Allah. Nah, ini menjaga nikmat kayak itu diantaranya. Menjaga nikmat itu diantaranya itu caranya.
Jadi jangan bersusumbungan kita nih gitu. Ya alamat yang dimuliakan Allah tadi apa ya? Alamat yang dimuliakan Allah adalah nilainya kebaikan. Nilainya kebaikan. Orang yang dimuliakan Allah, orang itu sibuk dalam kebaikan. Sibuk dalam kebaikan. Atau ada hubungannya dengan yang baik-baik tadi. Nah, ada hubungannya dengan yang baik-baik. Duriat orang soleh, kenapa jadi dimuliakan jargonnya? Artinya ada hubungan dengan orang soleh, yang baik. Sedangkan orang soleh tadi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukti Allah memuliakan, diberinya orang itu sibuk dengan urusannya aja. Urusan lawan Allah aja, itu tandanya. Nah, jadi kita kayak itu aja. Mengukur diri kita, gimana kita nih sibuknya? Kemana kita sibuk? Kesibukan kita nih apa sehari-hari ini? Apakah kita lebih sibuk dunia atau lebih sibuk dalam ibadah? Itu nilai kita. Apabila kita lebih sibuk dalam ibadah, berarti kita diberikan Allah nikmat satu kemuliaan. Diberikan Allah nikmat kemuliaan. Diberikan Allah nikmat kemuliaan karena hidup itu dalam kebaikan. Ini ukuran mulia itu takwa. Orang sugih dan hebat tuh banyak bisi motor kan? Orang sugih dan hebat tuh banyak bisi motor, banyak bisi rumah, banyak bisi harta. Ada orang yang sugih hebat tuh yang banyak duitnya ada orang kan? Dan yang sugih dan hebat. Manusia yang hebat tuh yang kayak apa? Yang sisinguk ganal kan? Yang kuruskan, yang lamakkan. Ada. Yang hebat itu siapapun orangnya. Tuhan kah, anom kah, lamak kah, urus kah, besisingut kah, ada kah, sugih kah, miskin kah, pejabat kah, rakyat kah, ada pilih siapa yang banyak takwanya, itu yang hebat. Pada penilaian Allah. Orang yang diberikan Allah kemuliaan yang kayak itu, maka orang itu kita muliakan, kita hargai, supaya kenikmatan yang ada lawan kita, kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita akan ditambah-tambahnya. Kita tuh misalnya hajar bonela bakabun semangka, ada orang tempat menyiram makan, imong ada kita, ketujuh ada kita, senang ada kita. Nah, apabila berpetik bisa kita dari itunya. Nah, kemudian kita nih bakabun semangka, ada nama linjangnya. Dari kita sarik kada. Nah, itu mau tak keluar barang tak. Nah, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan keistimewaan seorang umat menghargai, seorang umat memuliakan. Jadi orang yang sibuk dalam kebaikan, dia orangnya anak-anak, tapi hidupnya dalam kebaikan. Habib Hussein Warbatang, Habib Hussein Warbatang, hidup siden kadada sejarah dunia. Ya apalagi manusia, sejarah dunia tuh kadada, sejarah sibuk dengan urusan dunia kadada, apalagi manusia. Kemudian kada saling pisahan, pulang lawan kaisiden wali putuk. Nah presiden mendapat apa? Mendapat makam putuk juga. Kan? Ya jadi berusaha kumpul ke hari pisan. Waktu ziarah ada Hussein Nur Batang, laut kurbannya kan presiden. Kurangnya ada sampai 30 umur. Kan Habib Hussein Nur Batang antara 20 kan 25 aja meninggal. Kan kada sampai Sarawi orang ini meninggal, kada sampai umur 25 meninggal umur. Tapi dapat makam kedudukan kutub.
Kita kayak apa di sini? Kita ini berapa umur? Nah kayak apa kita dapat sudah? Isin kada karasan menggerahu menangis. Apa rahasianya orang-orang nangka itu? Orang-orang nangka itu karena sibuknya dengan kebaikan dan pergaulannya dengan orang nangka itu. Ini perlu juga, jangan kesibukan dengan nang baik saja, harus ada juga dengan orang nang baik juga. Jangan asal seorang nang ibadah tapi kada tahu lagi orang baik, ada juga salah juga ini. Salah itu supaya lebih menguatkan kesibukan dalam kebaikan diri kita dan kita berparah lawan orang yang sibuk dengan kebaikan juga. Untuk apa? Menambah tadi supaya tetap tadi Allah memberi supaya tetap diberi Allah menghargai orang yang diberikan Allah kemuliaan supaya kita dapat kemuliaan. Dapat kemuliaan ditetapkan Allah yang ada bahkan ditambahi Allah juga. Yang belum ada tuh ditambah. Jadi apabila kita hendak beribadah, kita hendak jadi orang baik, kita hendak jadi orang ahli ibadat. Nah muliakan maka itu dimuliakan. Di mana orang nambah ibadat, hargai, datangi, hibur, gembirakan. Menggembirakan itu paling harap sudah memuliakan. Ada juga yang kisahnya aja memuliakan. Tunduk, sorok memuliakan. Pentingnya apa? Minta baju sidin. Dan belum tentu lagi minum. Ulun minta baju pian aja. Agar ulun sini cakep lagi makan. Itu ada orang yang memuliakan itu menghibur. Orang yang memuliakan itu menghibur. Nah, jadi kada sedikit orang yang sudah makamnya hebat tapi bisa jatuh akibat hatinya kada bisa, akibat dirinya kada bisa lagi menghargai orang-orang yang diberikan Allah kemuliaan. Lalu harus makanya dijaga. Nah kayak apa caranya dijaga? Ya muliakan orang-orang. Biar kawan kasih apa punya sibuk. Mulinya tuh gawirnya sibuk dalam kebaikan. Cangkal pada seorang belajar ini. Cangkal pada seorang mengaji. Cangkal pada seorang rancang-rancang menggembirakannya. Niatnya menghormati, memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Harap pada aku nih kawan ini. Seorang kelas 2 sekolah nih. Sanawiyah ajar kawan nih. Kawan ini kelas 1 sanawiyah aja. Tapi jam 3 bangun lebih ibadah. Kemudian siang pulang habis subuh belajar di sini. Sebelum subuh habis subuh belajar di sini. Kemudian jam sekolah belajar. Kemudian ibadah sekolah belajar pulang. Sampai asar belajar pulang. Maghrib belajar pulang. Siang malam belajar pulang. Nah kakak itu juga biarnya seorang bang alas tinggi padanya. Tapi subuh jam 7 menandau marahnya tak. Sekolah dan turun dan ada mengaji kalau nak guru-guru ada mendengar kabarnya juga. Nah hormati orang nak itu insya Allah ibadah juga. Ya bila rajinan menghormati orang yang dimuliakan Allah, dimuliakan juga. Orang telah hajar balilah, ini manusia ini kada kayak Allah Ta'ala, pengasih penyayangnya lah. Kada manusia ini kan kada pengasih penyayang kayak Allah Ta'ala. Hajar wanita, misalnya menyuapi anaknya, menyuapi anak apa? Makan. Ada 3 anak hajar wanita kucing julur ilang. Hendak ada. Kepara inyal hajar anaknya hajar wanita, tapi mencang ka hajar wanita sambil bejulur ilang. Hajar wanita kada urun tak. Tulangnya dalam masa diunduk. Apalagi Allah Ta'ala kita memaraki, kita mendekati, kita menghormati orang yang diberikan Allah kemuliaan dengan kebaikan. Kita hendak dapat kebaikan, lalu kita paraki orang yang sudah dapat. Allah selalu menyuruh, selalu melihat. Dan itu Tuhan juga. Nah ini sarik kalau orang kayak apa hendak dapat. Antara kada Allah yang memberi kemuliaan maka disarik dirinya. Nah jadi kita mengatakan ibadat nih. Kita nampang oleh Pak ibadah dihargai, muliakan orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang mati karena hidup kan. Muliakan. Sangka baik dulu. Tapi anak memuliakan orang itu nomor 1 di hati dulu tanya andap. Nah.
Kawan kau tuh nyata sudah orang soleh. Kawan kau tuh nyata sudah orang mulia. Buktinya apa? Hidupnya bilang ibadah terus, ilmu ibadah. Nah lalu berperilaku yang baik, menghibur, menggembirakan, memperhatikan, menghormati dengan keyakinan kayak itu tadi. Insya Allah dapat apa yang diberikan Allah kepada orang. Sama kita kalau ziarah-ziarah. Aku nih hendak ziarah kok karena hendak ziarah kada tu sanggul dan hendak ziarah kada tu sanggul, hendak ziarah kada tu Kelampayang, hendak ziarah ka Bursa Kumpul, hendak ziarah ka mana ngarannya Besiring. Ini sabadataan nang kurencanakan ku ziarah ini. Yakin aku sidin itu orang-orang nang wali-wali, sidin itu orang-orang nang dicintai Allah, sidin itu orang-orang nang disayangi Allah, nang diperhatikan Allah. Jadi aku berharap kawan sidin supaya diberi Allah jiwa dengan berkat memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Itulah hasanah bagus, adab datang ke sana. Baca salam dahulu, kan adab tuh baca salam boleh lah. Kita bilang kalau orang gini mbak, ucap salam tuh adabnya pertama dulu. Mengucap salam, kemudian kena berhadiah, datang apa hadiahnya? Yasin, tahlil, macam-macam. Nah berdoa hadan kita, berdoa hadan sidin, mendoakan sidin hanya hadan kita. Maras Allah Taala lawan kita diberi dua. Makanya dia Bursa Kumpul dulu. Orang berdoa di hijau makam orang soleh atau kita berdoa di hijaunya orang soleh, maka kabul. Kenapa? Selama kita berada di hijau orang soleh, maka kita dari makam maka itu juga. Makanya setiap asrakal, karena menjadi Bursa Kumpul itu berdoa sih. Ada kalau kasih tidak. Kira kita nih tak empat dia menurut aminakan, kalau kita ada dan duitnya baca, kita asrakal kan? Dah, adanya bang. Di dalam asrakal itu Bursa Kumpul berdoa nggak ada? Habib Ali berdoa nggak ada? Berdoa di dalam asrakal apa? Wahdina nahja sabilih kaibihi nasa'at wa nursyad. Berdoa. Ya Allah. Wahdina nahja sabilih. Ya Allah. Apa tuh dalam doanya? Marhamah apa? Sebelumnya tak ada doa kan? Yudwabalil kulla maqsad jar. Ada orang dia doanya tak? Kenapa jadi orang Habib Ali kemudian asrakan tala al-badru alaina tak? Situ ada doa Rabbi farhamna jami'an bi jami'is salihati. Rabbi faj'alna Rabbi farhamna jami'an wa mu'anna sayyiati. Doa kalau tak minta hapusakan dosa. Apa jadi berdoa waktu asrakan? Karena yakin di situ hadirnya Rasul. Kehadiran Rasulullah itu menyebabkan doa kita mustajab. Kehadirannya aulia menyebabkan kita mustajab. Karena adanya wali, adanya Rasulullah, di situ adanya rahmatnya. Seakan-akan malu Allah ada mengabulkan karena meminta dihiga orang yang disayanginya. Kan Allah Ta'ala itu ajarkannya menjaga benar perasaan kalau orang yang sudah disayanginya. Padahal pun Allah Ta'ala menyakiti hati orang yang sudah disayanginya. Sedangkan yang disayanginya ini pulang setiap wali, setiap orang soleh mesti pengasih penyayang Tuhan. Apabila kita nih berdoa di orang soleh, kada mau orang soleh itu melihatkan doa kita kada kabul, kada mau. Sini kasihan mau kita karena si pengasih penyayang juga. Lantaran jangannya kurang wali itulah kada pengasih penyayang hati sidin toh kan dia jadi wali ya. Lantaran kurang wali itu pengasih penyayang, lalu sidin itu mendapatkan kasih sayang juga dari Allah. Irhamu man fil ardi wa yarhamkum man fis. Ya, jadi berdoa untuk orang-orang saleh. Rasulullah aja tak waktu berdoa sidin dikubur di mana? Di Baqi. Nah, Rasulullah. Banyak kalau orang mati syahid dikubur Baqi itu lebih dari 10.000 nambah umur di Baqi. Ini bagi kita yang percaya, yang kada percaya kan usaha. Yang kada percaya ada, ini masing-masing aja. Ada yang kada percaya di wali, kada usaha. Ada yang kada percaya di orang bakal lama, kada usaha. Ada kita, alhamdulillah ditakdirkan Allah, percaya aja kayak kita. Nah jadilah hati kita tenang. Jadi kita dibina oleh beribadah, bahwa ziarah orang soleh. Tapi sebelum ziarah, hati itu yakin akan belum. Nah,
hendak hadir haul ajar kone, hendak hadir haul kah, hendak ziarah orang soleh kah, hendak menyemangati orang soleh kah, di hati itu mantapkan dulu bahwa yakin aku akan kubaca manakibnya ini, akan aku ziarahi kuburnya ini, akan aku datangi sidin ini. Adalah orang yang dicintai Allah, orang yang dijadikan Allah sebagai hambanya yang soleh, yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Maka aku datang untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah berkat orang yang dimuliakan Allah. Itulah kesana, datang ke sana memuliakan, menghargai, mengistimewakan. Tak tahu sih jadi kegembiraan, maka Allah ridho lawan. Siapa orang soleh itu sarek, Allah Taala sarek. Bila Allah Taala orang wali itu gembira, Allah Taala ridho. Apa jadi kayak itu ya? Jangan sayang anaknya. Sayang kalau Allah Taala, kurang sayang. Apabila gembira nang disayangi gembira juga, bila sedih sedih juga. Kayak orang terus bersayangan baru lagi bini, nang bini betagih bisa tukarkan galang betes. Nah kita tukarkan galang betes kan? Karena harganya misalnya tak mengenal galang betesnya 20 juta nukat. Apa benar mencari duit 20 juta aja? Oh betapa mulia. Berapa batang ya 20 juta tak? Beratus lah. Beratus batang. Lapahnya menambang lapah, mengangkut lapah. Tapi sesudah ditukarkan toh, melihat bini tertawa benar. Mendapatkan ini hilang perasaan lapah itu gembira jadinya. Kenapa? Karena gembira Nabi sayangi tadi. Walau Allah Ta'ala murka kepada kita, tapi hambanya yang dicintainya ridho kepada kita, yakin Allah akan merubah kita menjadi orang yang baik. Karena kita sudah bergembira menggembirakan orang yang dicintainya. Gembirakan. Nah, jadi cuma yakini dahulu. Kan yang mana mencari di kampung ini banyak orang ahli ibadat kita. Di kampung banyak orang ahli ibadat itu. Nah yakin akan di hati si ini orang baik, si ini orang soleh, si ini orang mulia kita hargai. Duit ada pinana banyak duitnya. Tapi belum si ini di warung, anu pak akilah, harus saya berbayar ulun nih kan membiayakan pihak. Malah di sini ini gancang sih dong makan. Banyak di sini aku, saya kira juga. Banyak di sini aku nampak. Aku kan bawa kulit pulang ada bapak. Berapa turun cair ini. Cair ini. Tenang aja pian. Yang penting pian senang. Nah, gitu. Biar apa imum presiden. Nah, kesenangan sidin tadi tujuan kita untuk dapat keberkahan dari Allah. Karena kita yakin situ disayangi Allah. Buktinya sibuk dalam ibadah kita. Mencintai Allah itu alamatnya orang sibuk dan ibadah. Itu alamat orang yang dicintai Allah tak sibuk dalam ibadah. Jadi kita bersyukur juga sibuk dalam ibadah. Biar tadi jadi duit tadi jadi duit tapi ibadah hitungannya alhamdulillah. Karena duit itu ada pasti menjadikan nikmat bagi kita. Adapun ibadah itu penyebabnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Gara-gara nilai ibadah itu. Nah jadi itu obatnya termasuk lah. Kita tambah pengulir kita beribadatnya. Hargai dulu, tapi yakinnya dulu. Jangan ada keyakinan tuh mantapnya menyebabkan itu yakin hati nih. Yakin hati nih. Biar kada sesuai lawan kurangnya tuh, tetap kita diberi Tuhan kayak itu. Orang tuh misalnya kada pintar, kita anggap orang itu soleh, misalnya. Itu sangka baik husnudzannya itu nambah nilai. Ini kita nih jurang ajar kita nih amalan banyak ya lah. Nang tahun kita banyak lah amalan. Tahu. Ya lah. Quran bagus kalau dibaca. Nah, salawat bagus kalau dibaca. Istighfar bagus. Tasbih bagus. Kita tahu kalau sama lawan tasbih tahu lah. Amalan tasbih subhanallah tahu lah. Salawat tahu lah. Nah, Quran tahu kita. Amalan-amalan nih, itu samaan kita tahu bagus-bagus dan menyebabkan kita selamat menguntungkan tahu. Cuma menggawi kulir nih. Nah, yang menyebabkan kulirnya ini dahulu, makanya sehatakan dahulu supaya samaan itu tapakah ya, pun samaan itu tapakah.
Ada harapan kita mendapatkan keberuntungan dari Allah. Di antaranya, tanamkan di hati kepada orang yang kita lihat. Kalau kita melihat orang itu dalam ibadat, sibuk banyak dalam ibadat, banyak dalam kebaikan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadat, kita yakin akan si itu soleh. Datang kita ke sana, berharap kepada Allah dan menjadikan sidin itu dengan keberkahan, mengharap kemuliaan, mengharap keistimewaan dari Allah dengan berkat sidin yang dijadikan Allah, yang kita hibur, dan kita parahin. Datang kita. Itu caranya. Berusaha kumpul ke bahari, Jermannya sebelum sidin tenang benar, sidin tuhuk bahari keliling ke Jawa. Di mana ada orang mulia datangi, di mana ada orang wali datangi, di mana ada orang soleh datangi, guru bagir nama bawa guru seman mulia, dia yang guru bagir bahari seman mulia, apa sih bahari di zaman bahari itu apa sih nama wali-wali, bahkan bukan makna masyhurnya, nang mastur, nang ada tahu orang didatangi saja. Kenapa nama bawa wali turun bagir? Ada yang tahu, ada yang nasi mengaji bagi ibadat ini pak. Ada yang nasi dengan dua macam itu. Jadi kalau mengaji bagi ibadat ada dasar cangkal juga. Ada orang-orang mulia dulu. Saya puasa Senin Kamis bahari kita sudah tahu. Tahu lah. Bahari sudah tahu, cuma tak pakai ini kata. Apa sebabnya? Ya tadi kekurangan di dalam kuatnya iman. Iman kita kada tapi bergairah, iman kita kada tapi kuat. Nah, menyatu mendapatkan kemuliaan itu dari Allah. Maka dianjurkan berpuasa atau beribadah pegawaian yang lain yang jadi nilai ibadah. Karena Nabi Muhammad SAW mengutamakan berpuasa hari Isnin dan hari Kamis. Nabi menyuruh dan mengutamakan puasa hari Senin dan Kamis. Beliau berkata, "Annahuma yawmani tu'radu fihi bal a'malu wa ahabbu ay yu'rada 'amali wa ana sha'imun." Ya Nabi. Artinya sesungguhnya kedua hari itu adalah hari-hari di mana amal-amal ditunjukkan. Maka aku ingin amalku ditunjukkan ketika aku sedang berpuasa. Yakni amal-amal seminggu ditunjukkan kepada Allah dalam 2 hari itu. Secara garis besar, maka aku suka di saat aku berpuasa. Karena menunjukkan amal yang berlangsung sesudah matahari berbenam, dan faidah menapa menunjukkan amal adalah menampilkan keadilan dan menampakkan hujjah. Jadi setiap hari Kamis dan setiap hari Kamis dan setiap hari Kamis dan Senin, hari Isnin dan Kamis itu Allah Ta'ala atau malaikat menyerahkan amal kita kepada Allah. Nah, aku jadi Nabi hendak amalku itu diserahkan di dalam keadaan aku beribadah juga berpuasa. Di hari ini tunang seorang dalam ibadah supaya ternilai baik. Jadi hari Senin dan Kamis itu hari penyerahan amal kita kepada Allah yang dibawa oleh malaikat. Nah, Nabi menyuruh puasa di hari Kamis dan Senin menggawe Kamis dan Senin supaya waktu menyerahkan kita dalam keadaan puasa. Karena tidak tersembunyi suatu apapun terhadap Allah Ta'ala. Amal-amal ditunjukkan kepada anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari Jumat, dan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW pada hari-hari lain. Sedangkan seluruh amal ditunjukkan kepada Allah secara garis besar pada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Adapun malam seluruh amal seluruhnya maka diperlihatkan diserahkan malaikat kepada Allah, yaitu pada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Dan jadilah amal kita nih, apa kebaikan-kebaikan yang kita gawe nih, ini kada diserahkan kepada Allah aja, dina dilihatkan kepada keluarga-keluarga, kepada orang-orang yang sudah berada di alam barzakh di lain-lain. Oh, jadi kuitan kita limong, gembira, ujar sidin anakku nak banyak beramal di dalam dunia, ada harapan aku mendapat syafaatnya karena aku udah mati. Ada harapan aku dapat syafaatnya. Nah, jangan kita di dunia nih, anakku sugih, ada harapan aku ada di belakangnya rumah, ada harapan aku ini di tukang parkir motor. Kenapa? Anaknya sugih. Anaknya sugih.
Imam makuitan ada harapan kene tukarakan motor, tukarakan rumah. Itu juga orang-orang dalam kubur melihat diperlihatkan malaikat amal-amal kita nak hidup nenek kepada orang-orang makhluk-makhluk yang ada hubungannya dengan kita dalam kubur, gembira. Keluarga-keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang dan kawan-kawan kita gembira melihat amal-amal yang kita perbuat banyak, misalnya dijadikan Allah tak. Kenapa? Mereka bergembira karena mereka ada harapan untuk mendapatkan kebaikannya itu juga. Bisa berdatang berharap. Malu kalau kita menghidup nih. Jadi tak lihat orang-orang di alam kubur itu gawian kita nih nang baik tahun, nang baik tahun. Karena dipertunjukkan amal supannya kuitan kita menggawian kita kada baik yang kubur. Mana sidin disiksa, mana sidin supan pulang lawan Allah Ta'ala. Lawan orang lain bisik anak nang kada tahu arti syukur nikmat, nang kada tahu arti kebaikan. Nah, jadi mau indah memalukan kuitan keluarga yang sudah dalam kubur, jagalah kelakuan kita. Karena kelakuan kita itu bukan sekadar kita menyandang sakit dan pedihnya nang ada baik itu kita gawi, tapi adalah mempermalukan keluarga kita. Nang di dunia maupun nang sudah berada di alam barzakh. Paham sih? Sedangkan yang terperincinya diangkat dengan diangkat malaikat sekali di malam hari dan sekali di siang hari. Nah, jadi hari-hari juga siang ada amal dibawakan malaikat kepada Allah di hadapan. Nah, malam ada juga, siang malam ada. Nah, saben minggu ada, saben tahun ada. Dimakruhkan berpuasa pada hari Jumat saja tanpa sebab dengan berpuasa sunat mutlak. Dengan sebab tanpa sana. Dimakruhkan berpuasa pada hari Jumat saja tanpa sebab dengan berpuasa sunat mutlak. Makruh hukumnya puasa hari Jumat tanpa artinya apabila ada alasan yang lain. Kenapa jadi puasa Jumat? Ya karena puasa Jumat, sunat Jumat itu makruh kalau baik-baik. Kalau ada alasan yang lain, itu lain pulang. Kenapa jadi puasa Jumat? Karena ini 10 Muharram misalnya. Karena ini adalah 1 Muharram. Ini adalah awal bulan misalnya. Lain pulang misalnya. Ini nak ada sebab makruh hukum ini. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita zahir dan batin. Selalu menjauhkan kegiatan dan maksiatan zahir dan batin. Selalu memberikan kepada kita kabul hajat dunia dan akhirat. Nah, diumumkan beritaanlah nang hadir pada hari ini atau nang kada hadir pada hari ini bahwa malam Jumat yang akan datang malam Jumat akan datang acara haul, yaitu haul Guru Haji Ruyani nang kedua. Jadi malam di rumah di situ dimana di walang kanan sudah. Nah, jadi nang hadir pada hari ini nang kada hadir kan kada hadir ya. Nah, jadi dihadiri lah acara haul nang kedua Guru Haji Ruyani di tempatnya waktunya habis isya. Bagus habis isya kalau lah jam 2 malam kalau reportnya kan haul nang kedua. Nah, jadi kedatangan datang meja yang hadir dan yang hadir dan berdatangan yang haul karena kita termasuk mengambil berkah juga menghadir itu karena almarhum itu nya kadada hidupnya sejarah urusan bergaul lawan kadada sejarahnya hidup urusan dunia kadada karena belum berakal benar tak sudah mengaji sejarah hidupnya lah belum berakal benar maksudnya anak benar tak karena abahnya alim bang abahnya alim nah karena abahnya alim ini mulai lagi halus sudah lawan abahnya nah dididik belajar sampai sekolah di pesantren tamat di belajar di Mentangkarangan Darussalam tamat Darussalam Hadramaut. Nah bulik di Hadramaut langsung mengajar langsung belajar. Nah, jadi kadada hidupnya kalau misalnya berapa tahun minggu usaha ada berapa tahun misalnya kalau akhir kadada sosial hidupnya dalam ibadah tidak dalam kebaikan aja. Nah itu kurangnya anom kada banyak usaha jawab kurangnya anom kada usaha orang anom itu kada banyak usaha apalagi kebaikannya banyak pula.
ilmu dan ibadahnya lebih bagus lah, tersambung dalam kebaikan dan kita dapat keberkahan. Bismillah.